Halo, balik lagi di channel Bakanime 9. Kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang player nomor 1 yang kembali untuk membalas dendam, dan yang belum nonton video sebelumnya tonton dulu agar ceritanya nyambung. Selamat menonton. Hyunwoo memanggil Tangi dan berkata, "Tangi, sudah ku bilang jangan menang terlalu berlebihan." Tangi pun bertanya, "Memang apa masalahnya? Aku tidak memukul dengan keras. Seperti apa yang Master minta, dan aku juga tidak memakai magic." "Lalu apa salahku Master bodoh?" Hyunwoo yang mendengar perkataan Tangi terkejut dan bergumam. Sejak kapan dia jadi pandai bicara begitu? Apa mungkin ini efek awakening kedua? Tangi kembali berkata, "Master bodoh, kenapa sih selalu saja memarahiku? Seolah-olah semuanya adalah salahku." Sungguh Tangi jadi sedih. Melihat ekspresi yang Tangi keluarkan, Hyunwoo sepertinya sedikit panik dan bergumam. "Dasar si Tangi ini, dia tahu pasti aku akan terkena masalah." Para netizen berkomentar, "Wah, ada apa dengan Tangi kita? Oh, jadi biasanya kau memarahi Tangi ya begitu? Beritahu kami kebenarannya, alay bos." Hyunwoo pun menjawab pertanyaan mereka, "Mana ada, tidak mungkin aku akan melakukan itu. Kalian kan tahu sendiri betapa aku menyayangi Tangi kita ini." "Oh benar, kalian minta aku menunjukkan status window Tangi sebelumnya kan?" Netizen berkomentar. Lagi-lagi dia mengalihkan topik pembicaraannya. "Kami para Tangi Fan Club akan selalu mengingat ini." Saat melihat sistem, Hyunwoo terdiam dan bertanya dan bergumam. Apa ini? Dia menyembunyikan sesuatu." Status window Tangi level 202 Marionette Bear Awakening kedua. Karakter spesies ini adalah physical power yang seperti beruang dan magic power yang luar biasa tinggi. Meski nada bicaranya arogan, dia tetap merupakan tipe yang sangat penyayang. Hyunwoo berkata, "Nah, jadi inilah status window Tangi saat ini. Untuk privasi Tangi, stat dan skillnya aku sembunyikan." Namun para netizen meminta Hyunwoo agar dia bisa memperlihatkan status window sepenuhnya. Netizen berkomentar, Aku baru tahu, kukira awakening itu hanya di level 100, ternyata ada awakening lagi di level 200. Jadi siapa yang membesarkan siapa nih jadinya? Kan dia yang memberikan buff dan casting spell, jadi sebenarnya dia yang sudah membesarkanmu, alay bos." Hyunwoo yang membaca itu dia kesal lalu bergumam, "Mulut kotor siapa itu, jelas akulah yang sudah membesarkannya." Hyunwoo berkata, "Ngomong-ngomong, aku mau break sebentar, jadi jangan kemana-mana, tunggu sebentar." Hyunwoo menghadap Tangi dengan muka yang menyeramkan. Tangi yang sedikit ketakutan bertanya, "Apa ini Master?" Lalu Hyunwoo memperlihatkan skill yang Tangi dapatkan dan bertanya, "Apa yang dimaksud dengan atribut korupsi ini, Tangi? Apa yang sudah kau makan?" Kan sudah kubilang jangan makan sesuatu sembarangan." Tangi menjawab dengan ketakutan, "Tidak, itu tidak benar, aku bahkan belum memakan esenku." Hyunwoo bertanya, "Tapi kenapa kau menjadi korup?" Tangi ketakutan, kalung yang dia pakai tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Tangi berkata, Aku juga tidak tahu Master." Hyunwoo dengan cepat menghampiri Tangi dan melihat kalung itu. Dia berkata, "Tunggu, kalung ini." Sistem muncul, Origin of Corruption, asal-usul serta alasan dari korup Saman Roma tingkat unik. Hyunwoo bertanya, "Roma, apa kau menemukan ini di Dunggeon?" Tangi menjawab, "Iya benar, jadi sebenarnya aku memungutnya saat Master sedang tidak peduli." Hyunwoo mengembalikan kalungnya dan berkata, "Oh, kerja bagus. Sekarang pakailah lagi ini." Tangi heran dan bertanya, "Kau tidak akan merebutnya? Kau beneran mau mengembalikannya padaku?" Hyunwoo berkata, "Ya, memang sebal rasanya karena kau menyembunyikannya dariku. Tapi karena itu item yang kulupakan, jadi tak apa." Hyunwoo bergumam. Wah, ternyata Tangi bisa memakai item. Ini benar-benar informasi yang tak terduga. Yah, kalaupun ada masalah maka orang tua Tangi yang akan mengurusnya. Meskipun aku belum pernah bertemu mereka, orang tua Tangi pasti sekuat racun kan. Hyunwoo kembali berkata, "Kedepannya kalau mau mengambil sesuatu pastikan kau bilang padaku dulu. Jangan menyembunyikan apapun dariku, mengerti?" Mendengar perkataan Hyunwoo, Tangi sedikit lega dan berkata, "Terima kasih Master, aku akan memberitahumu mulai sekarang." Dan setelah itu, pertarungan Tangi di Pet Battle pun berlanjut. Pet lawannya mengaum namun Tangi hanya terdiam dikarenakan kini tubuhnya berubah jadi besar. Maka si lawan Pet itu terlihat sangat kecil. Pet lawan tersebut tiba-tiba saja dia membalikkan badannya.
Dan seperti biasa sistem berkata bahwa Tangi lah yang menang. Tangi menang dengan cuma-cuma, dia menang dengan sendirinya tanpa bertarung sedikit pun. Pertarungan yang terjadi berikutnya pun berakhir hampir sama seperti pet lainnya. Yang menyerah di bawah tekanan Tang, para netizen berkomentar. Bukannya ini sama saja bullying, yah mana adil pet level 202 melawan pet level 50 sampai level 60. Apa-apaan semua pertandingan ini semua pemiliknya malah sibuk berfoto sedangkan para petnya dipecundangi begitu. Dan dengan begitu Tangi telah memperoleh 20 win streak berturut-turut. Dia benar-benar mendominasi seluruh arena sebagai rajanya. Kini Hyunwoo kembali ke dunia nyata dengan membuang nafas berat dan berkata, "Aku tadinya khawatir dengan bullying sepihak yang dilakukan Tangi. Tapi ternyata responnya tidak seburuk itu." Tak lama handphone Hyunwoo berdering dan mengejutkan dirinya. Hyunwoo mengangkat telepon dari Kale berkata di seberang telepon. "Halo Tuan Kang, bos besar ingin bertemu dengan Tuan Kang. Itu sebabnya saya menghubungi Anda," Hyunwoo menjawab. "Bos besar, aku tahu kalau bosmu adalah Jami, tapi," Kale berkata. "Bos besar kami adalah Presiden Nike, apa Anda pernah mendengar tentang Phil Knight?" Hyunwoo bertanya, "Dia ingin menemuiku." "Kenapa?" Kale menjawab. "Itu seharusnya tidak terlalu mengejutkan Tuan Kang. Sepertinya Anda masih belum menyadari posisi Anda yah. Saat ini di antara 1 miliar player yang bermain di arena. Siapa di antara mereka yang dapat menarik jutaan viewers dalam setiap streaming? Dan memperoleh miliaran views untuk setiap video yang diunggah. Bukankah hanya Tuan Kang?" Hyunwoo berpikir sejenak dan menjawab. "Aku tak yakin apa aku memang pantas mendapatkan pujian seperti itu." Kale berkata, "Kalau begitu izinkan saya menanyakan ini kepada Anda. Misalkan Tuan Kang memulai debutnya sebagai pro player sekarang. Apa Anda yakin bahwa Anda dapat memenangkan liga profesional? Bagaimana dengan kejuaraan dunia di Arena Week?" Hyunwoo menjawab, "Tak peduli siapa yang akan ada dalam timku, kami tetap akan menang. Bahkan meski kami harus melawan tim All-Star yang berisikan para superstar." Kale berkata, "Lihat hanya Andalah yang mampu mengatakan hal seperti itu dengan sangat percaya diri. Ngomong-ngomong aku ingin memberitahukan sesuatu padamu." Tiba-tiba saja Hyunwoo berkata, "Aku ingin memulai debut sebagai pro gamer. Setelah menaiki ranking arena, aku mulai berpikir untuk melakukan debut." Kale berkata, "Bukankah itu keputusan yang tiba-tiba?" Hyunwoo berkata, "Kurasa itu bukan kata-kata yang cocok untuk diucapkan oleh seseorang yang baru saja memujiku." Kale berkata, "Tentu saja, Anda tidak akan berniat untuk memenangkan season berikutnya." Dan merebut benih lalu pergi ke Arena Week. Arena Week adalah kompetisi global yang hanya terdiri dari beberapa tim, yang termasuk pemenang liga dari masing-masing negara. Hyunwoo kembali berkata, "Kalau tidak sekarang, apa aku harus menunggu sampai tahun depan?" "Aku bukan manusia yang sesabar itu," Kale bertanya. "Tim seperti apa yang Anda inginkan, jika Anda terpikirkan sebuah tim?" "Anda pasti tidak akan meminta bantuan saya," Hyunwoo menjawab. "Sederhana saja, aku menginginkan player yang berdedikasi dalam melakukan suatu hal. Dan sebuah tim yang terdiri dari para player dengan masa lalu yang bersih dan karakter yang baik." Kale bertanya, "Tuan Kang, tentu saja Anda tidak berpikir bahwa tim seperti itu memang ada bukan? Akan lebih cepat jika kita membuatnya dari awal," Hyunwoo berkata. "Itu sebabnya aku sudah berencana untuk membuatnya." Kale terkejut dan berteriak. "Apa?" Hyunwoo berkata, "Tim yang aku inginkan. Dulu, aku tak punya pilihan selain bermain arena untuk melunasi hutangku, tapi sekarang, pondasi untuk mewujudkan tujuanku sudah terpasang. Sekarang waktunya untuk memulai rencana yang sudah kutunda." Hyunwoo mengingat kejadian saat Hanbek mempermalukannya. Dia bergumam, "Hanbek, tahap selanjutnya dari pendidikanmu adalah medan perangmu sendiri, yaitu liga profesional. Akan kurebut semua yang kupunya satu persatu." Di sebuah gedung Quincy cabang Korea terlihat 2 orang yang sedang menyantap makanannya. Sambil berbincang, mereka adalah Kepala Tim Operasi Arena Kim Ji-young dan Kepala Tim Perencanaan Arena Park Hyun-jun. Kim bertanya, "Sungguh sulit bertemu denganmu akhir-akhir ini. Apa kau sibuk?" Park menjawab, "Begitulah kau tahu sendiri belakangan ini sedang sibuk sekali. Sulit untuk bisa tidur 20 jam seminggu." Mendengar ucapan Park, Kim bergumam. "Setelah masa sibuk tim perencanaan, berikutnya pasti giliran kami kan?" Park kembali berkata,
karena Aleibos menyelesaikan quest-questnya dengan sangat cepat. Kami semua hampir jadi gila karena harus mengembangkan Demon Real. Yang mana awalnya tidak ada di jadwal kami juga perlu mempersiapkan tempat acara dan NPC untuk memperingati 1 miliar pengguna arena. Setelah sekian lama akhirnya kami sekarang merasa kekurangan staf. Kim bertanya, menurutmu kapan jumlahnya akan tembus ke 1 miliar? Park menjawab, baru-baru ini, berkat King of Masker Combat. Jumlah pengguna meningkat secara signifikan, kurasa acaranya akan dimulai paling lambat 3-4 bulan lagi. Aku masih harus menahannya sampai akhir bulan ini. Kepala tim Kim, kau pasti juga akan kesulitan nantinya. Pembukaan Liga Pro sudah semakin dekat, semangat ya. Kim terdiam mendengar semua penjelasan yang Park katakan. Kini keduanya sama-sama terbebani dan hanya mampu membuang nafas sambil membayangkan agar semuanya cepat berakhir. Kita beralih ke Hyunwoo dan Tangi. Tangi berteriak, Master bodoh, aku sudah menemukan lokasi Buzzing Island. Hyunwoo melirik dan bertanya, wah benarkah, kerja bagus Tangi. Hyunwoo pun langsung memeluk Tangi secara tiba-tiba. Tangi yang merasakan itu sangat terkejut dan bertanya, apa ini Master bodoh? Tangi berkata, aku dengar pintu masuk ke Buzzing Island adalah air terjun di tengah hutan terluas di Broken Mountain Range. Dan tiba-tiba saja Tangi berteriak gara-gara Hyunwoo ingin mencium dirinya. Ark berhenti Master bodoh, tapi sayang Tangi tak bisa menghindari ciuman maut dari Hyunwoo itu. Setelah kejadian syur itu Hyunwoo berkata, hutan terluas di Broken Mountain Range adalah hutan para High Elf, tempat New York Warrior berada. Tunggu, New York Warrior itu timnya Reina kan? Dan betul saja beberapa saat kemudian Hyunwoo dan Tangi pun bertemu dengan Reina. Reina berkata, wah aku terkejut Aleibos datang untuk mencariku. Apa yang membawamu kemari? Ya ampun ada Tangi juga, halo. Hyunwoo berkata, lama tak jumpa ya Reina. Para anggota yang mendengar perkataan Reina pun berbisik. Ya ampun sejak kapan kau bicara seperti itu? Aku mohon padamu bersikaplah seperti biasa saja. Reina sepertinya aku mau muntah. Reina sepertinya kesal dan langsung menghajar mereka semua. Dia pun tertawa dan kembali bertanya, jadi kenapa kamu kemari? Hyunwoo yang melihat adegan itu terkejut dan menjawab, aku punya permintaan untuk New York Warrior. Mendengar itu semua anggotanya kini terbangun dan bertanya, apa yang ingin diminta Aleibos dari kita? Apa kau ingin bergabung dengan kami? Aku akan membagi gajiku jadi tolong bergabunglah dengan kami. Reina kembali kesal dan berteriak, diam kalian semua aku sedang bicara. Hyunwoo berkata, bukan begitu aku hanya ingin menjelajahi hutan High Elf ini. Apa boleh? Mereka berkata, hei untuk apa bertanya begitu? Tidak akan ada yang menghentikanmu, Aleibos jadi berburulah sesukamu. Reina pun berkata, kamu bisa saja langsung berburu, tapi terima kasih sudah menghargai kami begini. Hyunwoo berkata, ya lagi pula ada peraturan di antara gamer. Reina bertanya, kalau begitu apa aku boleh meminta sesuatu sebagai balasannya? Hyunwoo bertanya, apa itu? Dalam hati Hyunwoo bergumam. Apa jangan-jangan dia ingin mengajak berduel lagi, dan lagi-lagi para anggotanya berbicara. Kencanlah bersamanya dengan pemikiran akan menikah. Bagaimana menurutmu tentang Reina kami? Dia menghabiskan waktu hanya untuk menonton video Aleibos setiap harinya. Pasangan wanita dan pria tampan yang mewakili arena. Kali ini Reina benar-benar murka, tatapannya sangat tajam. Dan ya pada akhirnya mereka mengalami pukulan yang kejam dari Reina akibat dari perkataan mereka tadi. Lagi-lagi Reina tersenyum dan berkata, tolong duel denganku sekali saja. Liga akan dimulai sebentar lagi, Hyunwoo bergumam, ya kesepakatan ini cukup adil. Dan menjawab ya tentu, mereka pun mulai bersiap untuk duel. Reina berkata, tolong jangan gunakan skill aktif, Hyunwoo bertanya. Jadi kau ingin bertarung cuma dengan kemampuan dasar ya? Duel pun dimulai, Reina menyerang dengan sangat agresif, dia bergumam. Hanya dengan bertukar beberapa serangan saja, aku sudah bisa tahu. Jarak di antara kami sudah lebih besar dari sebelumnya. Melihat Hyunwoo yang selalu menghindar membuat Reina bertanya. Kenapa kau tidak menyerang? Apa kau meremehkanku? Hyunwoo menjawab. Karena duel ini harusnya membantumu Reina, kalau aku menang secara sepihak. Aku jadi tidak bisa membantumu, peranku saat ini adalah untuk mengungkapkan kelemahanmu kan. Mendengar itu Reina bergumam, jadi dia memikirkanku.
Dia berkata, kalau begitu, serang aku sekuat tenaga, pertahananku sudah cukup untuk bertahan dari serangan seperti itu. Hyunwoo tersenyum dan bergumam, dia lebih bersemangat dari yang aku kira. Lalu berkata, mulai sekarang aku akan jadi sedikit agresif. Reina bergumam, serangan beruntun yang cepat, dia terkejut saat pedang Hyunwoo berbalik arah. Dia bergumam, memutar tubuh untuk melakukan serangan lanjutan. Hyunwoo menggunakan kakinya untuk menendang Reina. Hyunwoo berkata, kalau aku barusan menyerang dengan sekuat tenaga, kau pasti tidak akan mampu menghentikannya. Jangan lakukan gerakan yang besar saat kau sedang menghindari serangan. Bersiaplah untuk serangan berikutnya, Reina bertanya. Apa memang jarak keterampilan kita sejauh itu? Hyunwoo menjawab. Meskipun skill kita berbeda, tapi statku jauh lebih tinggi daripada kau. Itulah perbedaannya, Reina bergumam. Meskipun levelmu lebih rendah dariku. Tapi kau punya stat yang lebih tinggi karena title, skill dan item, Reina berkata, ayo kita mulai lagi. Para anggota yang melihatnya berkata, bukannya Aleibos itu gila, aku ingin tahu apa dia sama seperti kita atau tidak. Ketika aku melihat itu, aku selalu merasa kagum, padahal Reina juga dikenal sebagai es-tim kami. Tak kusangka dia mampu menangani es-tim kami dengan mudah. Duel mereka pun berlanjut dengan Reina yang menyerang dengan bersusah payah. Reina bergumam, aku sudah menonton video kekalahanku berulang-ulang kali. Aku sebenarnya memiliki keuntungan yang luar biasa. Jadi kenapa aku masih kalah? Setiap pelatih di klub bergegas masuk untuk menganalisanya. Dan jawabannya pun sederhana, Aleibos menghindari serangan yang harus dia hindari. Memblokir serangan yang harus dia blokir, dan menyerang ketika dia harus menyerang. Dia baru saja membuat teori yang sudah semua orang ketahui menjadi kenyataan. Ku akui aku pasti akan kalah, tapi aku akan membuatmu mengakuiku. Hyunwoo terkejut dengan serangan yang barusan Reina layangkan. Dia bergumam, itu serangan yang kulakukan saat pertama kali bertemu dengan LeBron. Reina kini berada di belakang Hyunwoo yang mengetahuinya hanya tersenyum. Namun ekspresi semua orang yang melihat cukup terkejut. Saat Hyunwoo menangkis serangan Reina, Hyunwoo tersenyum dan berkata, yang barusan itu cukup berbahaya. Lalu dia bergumam, dia memikirkan hal yang sama denganku. Hyunwoo kembali berkata, seperti yang diharapkan es dari New York Warrior memang beda. Reina terdiam seketika hingga menjawab, yang benar. Hyunwoo berkata, masih terlalu cepat untuk berbahagia. Jadi ayo lakukan lagi. Semua yang menonton tersenyum dan berkata, putri es kami benar-benar lemah dalam menyembunyikan ekspresinya. Kini Hyunwoo dan Tangi sudah berada di suatu tempat. Hyunwoo berkata, akhirnya aku bisa kabur juga setelah mengatasi Reina dengan serius. Dia tidak mau melepaskanku sampai aku menyerangnya dengan telak. Sebaiknya aku menghindari dia mulai sekarang. Ngomong-ngomong, apa ini air terjun yang merupakan pintu masuk ke Buzzing Island? Tangi berkata, iya Master Bodoh, kalau begitu ayo kita pergi ke Buzzing Island. Sistem berkata, Anda telah memasuki Buzzing Island. Kini Hyunwoo terpana akan keindahan yang terpancar di hutan Buzzing. Dia sampai tak bisa berkata-kata. Tangi berkata, bagaimana sudah kubilang Buzzing Island itu bagus kan? Hyunwoo tersenyum dan menjawab, iya ini cukup mengesankan. Tangi, kemana kita harus pergi selanjutnya? Tangi menjawab, sekarang kita akan pergi ke rumahku dan bertemu dengan orang tuaku. Tidak akan lama kita sudah dekat dengan desa tempat tinggal klanku. Master, sebaiknya kau melepas topeng dan juga sarung tanganmu. Ayahku tidak suka hal semacam itu. Hyunwoo terdiam dan bergumam. Oh, ini Curse of Kesal dan Memories of Murder, itu adalah item yang mengandung kejahatan dan kebencian. Jadi NPC merasa tidak nyaman dengan item ini ya? Hyunwoo bertanya, tapi seperti apa orang tuamu? Tangi menjawab. Ayah terlihat bagus dalam setelan jas, dan ibu terlihat sangat cantik. Hyunwoo membayangkan penampilan mereka dengan sangat serius. Kini mereka telah tiba di desa. Tangi berkata, inilah desa tempat tinggalku. Hyunwoo terdiam dan bergumam, selain pohon yang tumbuh di dalam rumah. Tempat ini terlihat cukup normal, tapi ukuran rumahnya. Dari sisi lain terdengar suara yang memanggil, asik kecil. Apa kamu membawa teman seorang manusia? Tangi melirik dan berteriak. Paman Tommy, manusia ini adalah masterku. Apa paman sedang memperbaiki atap? Tommy menjawab, ia sedang ada masalah dengan atapnya.
Kalau begitu selamat bersenang-senang, Hyunwoo terheran dan bertanya. Tangi dia itu pamanmu, Tangi menjawab dengan singkat. Iya memangnya kenapa? Hyunwoo terdiam dan kembali bergumam. Yah, pamanmu itu, mau dilihat bagaimanapun dia itu bukan beruang tapi manusia. Kini mereka telah tiba di rumah Tangi, rumah yang dikelilingi oleh bunga sakura yang cantik sekali. Hyunwoo terkejut dan berkata, senang bertemu kalian orang tua Tangi. Mano sang ibu berkata, aku tidak tahu karena dia sangat pemalu. Tapi ternyata kamu menamainya Tangi. Hugo sang ayah juga berkata, Tangi nama yang benar-benar cocok dengan anak kami yang lucu. Hyunwoo bergumam, mungkin aku lebih baik tidak menyebut Tangi beruang kan? Hyunwoo bertanya, tapi kenapa Tangi terlihat berbeda dengan anggota-anggota klan lain di sini? Mano menjawab, setelah klan kami melewati awakening kedua, kami dapat bertransformasi menjadi manusia, Hyunwoo berkata. Tangi sudah melewati awakening kedua jadi itu artinya. Mano menjawab, ya anak kami juga bisa melakukannya. Namun kami lebih suka bentuknya yang seperti beruang kecil. Kami tidak mau memaksanya untuk bertransformasi menjadi manusia. Seiring bertambahnya usia, kami tidak bisa terus mempertahankan wujud ini terlalu lama. Jadi, apa kamu mau melihatnya mumpung dia masih muda? Hyunwoo berbinar saat membayangkan Tangi dan bergumam. Tangi versi manusia, dasar kau ini apa kau mau menyembunyikan rahasia sehebat itu? Hugo bertanya, mata itu, sepertinya Tuan Hyunwoo juga sangat mencintai anak kami. Hyunwoo berkata, iya Tangi benar-benar imut, Hugo kembali berkata. Aku awalnya khawatir ketika Tangi bilang dia punya master untuk dilayani. Tapi sepertinya aku tidak perlu khawatir jika master tersebut adalah Tuan Hyunwoo. Tolong jaga baik-baik anak kami Tangi. Setelah itu percakapan dengan orang tua Tangi pun terus berlanjut. Hugo sang ayah tertawa dan berkata, jadi begitu ya. Aku bisa melihat bahwa Tangi semakin kuat dari hari ke hari. Hyunwoo bertanya, apa di sini ada tempat yang layak untuk diburu? Mano menjawab, pada dasarnya tidak ada monster yang berkeliaran di Buzzing Island. Tapi kemudian ayah dan ibu Tangi saling berbisik, bagaimana kalau memintanya untuk membantu persoalan gua itu? Lagi pula kita memang perlu menyelesaikannya, iya sepertinya itu ide yang bagus. Lalu Mano berkata, syukurlah Tangi punya master yang bisa dipercaya. Namun kamu masih harus membuktikan kemampuanmu, Tangi berteriak. Masterku itu sangat kuat dia tidak lemah, Mano menjawab. Meskipun kamu sangat bersikeras, aku masih perlu pembuktian. Kami masih belum melihatnya secara langsung bukan, Hyunwoo yang melihat Tangi bergumam. Tangi apa kau membelaku? Dia lucu sekali, Hyunwoo berkata. Aku mengerti, Hugo berkata, seharusnya ini tidak akan terlalu sulit. Habisnya tidak mungkin ada masalah yang serius di Buzzing Island. Sistem berkata, kues baru telah dibuat, Hugo berkata. Kalau kamu pergi ke barat kamu akan melihat gunung yang besar. Aku merasakan aura yang tidak biasa yang berasal dari gua di tengah gunung itu. Kami akan berterima kasih apabila kamu mau menyelidikinya atas nama kami. Kini Hyunwoo dan Tangi sudah berada di depan gua yang dimaksud oleh ortu Tangi. Hyunwoo berkata, tempat ini, Tangi berkata, Master sepertinya orang tuaku sangat menyukaimu. Hyunwoo tersenyum dan menjawab, iya sepertinya mereka orang yang baik. Mereka memberiku kues tingkat S mereka pasti orang yang baik. Sistem muncul, investigasi The Central Cave of Buzzing Island. Aura yang tidak biasa terpancar dari gua di tengah gunung yang terletak di Buzzing Island. Hyunwoo bergumam, aku penasaran seberapa banyak XP yang akan aku dapat dari kues tingkat S begini. Sistem berkata, memasuki Central Cave of Buzzing Island. Semuanya terlihat sangat gelap, Hyunwoo berkata, Tangi nyalakan apimu. Tangi menjawab, oke Master bodoh, kini semua api Tangi menerangi seluruh gua. Hyunwoo berkata, tempat ini kelihatan seperti bukan di Buzzing Island. Ini gelap dan suram, ada kerusakan di semua tempat, dengan kerusakan sebesar itu. Sepertinya ada monster sebesar ogre di sini. Benar saja perkataan Hyunwoo beberapa detik ada seekor ogre yang berjalan. Tangi berteriak, Master bodoh, Hyunwoo tersenyum dan berkata. Dia datang dengan sendirinya, namun saat Hyunwoo melirik dia sangat terkejut dan langsung berjaga-jaga. Hyunwoo bergumam, siapa sangka monster seperti itu ada di arena. Itu mengerikan,
Ekspresi Hyunwoo dan Tang Yi sama saat melihat wajah monster tersebut. Mereka jelek sekali. Hyunwoo langsung mengarahkan pedangnya tepat di tubuh monster itu. Monster itu tiba-tiba saja mengeluarkan air mata dan berteriak begitu kencang, hingga suaranya menggema ke semua penjuru gua. Sistem berkata, Anda telah terkena aura dari monster kelas terendah Lomelon. Anda memiliki stat fighting spirit. Aura dari monster kelas terendah Lomelon telah diabaikan. Hyunwoo tersenyum dan berkata, jadi namanya Lomelon ya, karena dia mampu memberikan debuff, sepertinya dia bukan lawan yang semudah itu. Kalau begitu, ayo selesaikan ini dengan cepat dan bersihkan mata kita. Di balik batu Tang Yi berteriak, ayo maju master bodoh. Hyunwoo pun melangkah maju menghampiri monster tersebut. Monster itu mulai mengayunkan tangannya untuk menyerang Hyunwoo. Tapi untungnya Hyunwoo bisa menghindarinya dengan menggunakan blink-nya. Tinjuan monster itu mengakibatkan kerusakan yang cukup parah di sekitarnya. Hyunwoo bergumam, meski tubuhnya besar, tapi gerakannya sangat cepat. Hyunwoo mulai menyerangnya dengan menggunakan skill Crescent Moonshot. Pedang Hyunwoo mengenai lengannya hingga lengan monster tersebut mengeluarkan darah. Hyunwoo yang melihat itu bergumam, sesuai dugaan, defense-nya lemah karena dia tidak punya perlengkapan. Aku sudah bisa mengira-ngira berapa levelnya sekarang. Monster itu tak terima dengan luka yang dia dapatkan. Dia pun kembali melayangkan pukulannya yang bertubi-tubi kepada Hyunwoo. Dan dengan biasa Hyunwoo mampu menghindari semua serangan itu. Kesal dengan semua serangannya yang meleset terus-menerus. Monster itu memasang wajah yang sangat amat kesal, sebelum monster itu melayangkan lagi tinjuannya. Hyunwoo yang terlebih dulu menyerang monster itu, hingga membuat monster itu tak bisa berkutik. Hyunwoo menyerang dari berbagai arah, monster itu berteriak kesakitan dan pada akhirnya dia terjatuh akibat luka yang Hyunwoo buat. Sistem berkata, Anda telah membunuh monster kelas terendah Lomelon. Anda menerima XP, Hyunwoo berkata, questnya masih belum selesai. Karena itu monster kelas terendah, apa berarti ada monster dengan kelas yang lebih tinggi dari itu? Tang Yi, apa kau tahu sesuatu tentang gua ini? Mungkin kau pernah mendengar dari orang tuamu. Tang Yi menjawab, aku tidak tahu, aku juga baru pertama kali datang ke sini. Hyunwoo berkata, kau dari tadi cuma bersembunyi di sana ya? Kalau begitu, mau tidak mau kita harus pergi lebih dalam. Dari arah lain ada seseorang yang menghampiri. Mendengar itu Hyunwoo terkejut dan bergumam. Ada suara langkah kaki. Suara langkah kaki ini bukan seperti berasal dari monster besar. Tapi entah kenapa, aku tahu pasti, bahwa orang yang sedang melangkah itu adalah orang yang kuat. Yang pertama menyerang yang akan menang, Hyunwoo berlari sangat kencang. Dia menggunakan pedangnya untuk menyerang, namun serangan Hyunwoo ditangkis begitu saja. Hyunwoo terkejut dan pria itu berkata, apa yang kau lakukan tiba-tiba kawan? Kau tidak terlihat seperti beruang yang biasanya datang kemari. Melihat itu Hyunwoo bergumam, apa yang dia maksud adalah orang tua Tang Yi. Tidak, daripada itu, dia mampu menahan seranganku cuma dengan 2 jari saja. Orang itu kembali berkata, kalau kau makhluk beradab, seharusnya kau paham bagaimana cara menyelesaikan sesuatu dengan kata-kata. Bagaimana kalau kita mulai dari menyingkirkan hal yang mengerikan ini? Hyunwoo kembali bergumam, karena dia tidak niat bertarung mungkin dia bukan monster. Hyunwoo berkata, aku adalah manusia, aku marionet bear. Aku datang ke gua ini atas nama mereka, pria itu menjawab. Jadi begitu, menyenangkan rasanya melihat wajah terkejut dari para beruang sesekali. Kalau dipikir-pikir, aku belum memperkenalkan diri. Namaku adalah Leon Mire itu bukan nama asliku, tapi mereka yang mengenalku memanggilku seperti itu. Sistem berkata, quest baru, selidiki gua berbicara dengan Leon Mira. Hyunwoo melihat itu bergumam, questnya berubah, lalu dia berkata. Aku Kang Hyunwoo, Tang Yi pun berkata, hai aku Tang Yi, Leon berkata. Oh kau seorang petualang, jadi para petualang sudah cukup hebat untuk mampu mengalahkan Lomelon sendirian. Luar biasa, tidak lama lagi kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Berapa level rata-rata para petualang sekarang? Apa mereka mampu mengalahkan Ogre sendirian? Apa mereka mampu melewati Balter Mountain Range dengan mudah? Apa mungkin mereka sedang berkontribusi untuk memperluas wilayah ke barat? Mendengar pertanyaan Leon yang beruntun Hyunwoo bingung dan menjawab. Level mereka belum setinggi itu,
para petualang top masih tinggal dan hunting di pinggiran. Hejin Great Mountain, mendengar jawaban Hyunwoo Leon sepertinya kecewa. Dia berkata, "Oh begitu ya?" Hyunwoo bertanya, "Kenapa level petualang sangat penting bagimu?" Leon menjawab, "Tentu saja agar aku bisa meninggalkan tempat sialan ini." Mendengar jawabnya Hyunwoo bergumam, "Apa dia NPC yang terkait dengan pertumbuhan para petualang?" Hyunwoo kembali bertanya, "Apa kau melindungi sesuatu di dalam gua ini?" Leon menjawab, "Tepatnya, bukan melindungi sesuatu di dalam gua ini melainkan melindungi gua ini sendiri." Makhluk seperti Lomelon terus saja keluar dari Demon Realm. Kalau aku tidak menangani monster-monster itu tepat waktu, maka pasti akan terjadi masalah. Hyunwoo terkejut dan berkata, "Apa Demon Realm?" Leon menjawab, "Ya, tempat ini terhubung dengan Demon Realm. Jika ada cukup banyak petualang di levelmu, aku bisa mempercayakan tempat ini pada mereka. Lalu, aku akhirnya bisa beristirahat." Hyunwoo lagi-lagi memasang ekspresi menjijikan seperti pertama kali melihat monster Lomelon. Tangi berkata, "Sembunyikan ekspresimu master bodoh." Hyunwoo bergumam, "Info yang mantap, bukannya Demon Realm itu adalah lokasi raja terakhir dalam dunia fantasi?" Leon kembali berkata, "Aku sudah terlalu banyak membuang-buang waktu. Aku harus kembali bekerja sekarang, Kang Hyunwoo kan? Akan kuingat nama itu, datanglah padaku jika kau butuh bantuan nanti." Hyunwoo menunduk dan berkata, "Sampai jumpa lagi Leon Miranim." Sistem muncul dan berkata, "Berbicara dengan Leon Mira satu persatu. Anda berhasil menyelesaikan Investigate the Central Cave of Buzzing Island. Anda menerima XP Anda naik level, Anda telah diakui oleh Hugo dan Mano." Hyunwoo bergumam, "Selain menyelesaikan quest, aku bahkan juga bertemu NPC yang akan memberiku quest di masa depan. Aku benar-benar hoki. Buzzing Island kurasa masih ada lagi yang bisa diperoleh di sini." Kita beralih ke suatu kafe, di mana Mascherano sedang bertemu dengan Rain. Rain berkata, "Lama tak jumpa." Mascherano bertanya, "Ada apa mencariku? Apa kau akhirnya memutuskan untuk bergabung ke tim kami sekarang?" Rain menjawab, "Aku sudah menolaknya berkali-kali. Aku tidak datang kemari untuk bercanda denganmu Mascherano. Aku punya pertanyaan tentang arena saat ini." Mascherano menjawab, "Arena? Kau sudah menjauhi arena belakangan ini? Apa terjadi sesuatu? Bukankah kau pernah bilang bahwa jika kau menginginkannya, kau bisa dengan mudah merebut posisi pertama di arena Rain?" Rain menjawab, "Kau tahu sendiri bahwa aku tidak bisa lagi seyakin itu sekarang." Setelah dia muncul, Mascherano berkata, "Aku bisa mengerti apa alasanmu ada di sini. Kau ini sebenarnya ingin bertanya tentang Aleibos kan?" Mascherano berkata, "Kau ingin bertanya mengenai Aleibos hah?" Rain bertanya, "Mascherano, apa kau tahu berapa rankingku di Colosseum saat ini?" Mascherano menjawab, "Aku pernah mendengar rumor bahwa kau jatuh sampai ke posisi 6 belum lama ini." Rain berkata, "Aku saat ini di ranking 2, sekarang hanya tersisa 2 orang yang ada di atasku." Mascherano berkata, "Tinggal tersisa player nomor 1. Taika maksudmu?" Taika ini meski jobnya tidak diketahui, tapi dia mampu mempertahankan posisi pertama di ranking Colosseum. Dengan hanya sedikit skillnya yang terungkap, seorang kaisar di Colosseum. Rain berkata, "Aku mampu mengalahkan Taika," tapi, Mascherano memotong perkataannya. "Maksudmu, kau tak yakin bisa mengalahkan Aleibos atau tidak?" Rain kembali berkata, "Ranking Aleibos saat ini ada di 1236. Berdasarkan win rate Aleibos yang 100%, dengan 3 minggu yang tersisa hingga akhir season, dia bisa mengincar posisi teratas dalam ranking. Mungkin cepat atau lambat kami pasti akan bertemu. Jadi aku ingin bertanya padamu yang pernah menghadapinya di King of Masker Combat." Mascherano bertanya, "Kau ingin tahu apa yang aku pikirkan tentang dia?" Tidak ada player yang bisa mengalahkan Aleibos dalam 1 vs 1. Itulah yang aku pikirkan. Apa kau tahu bahwa Aleibos mampu mengalahkanku dengan mudah di King of Masked Combat? Ngomong-ngomong, meskipun Aleibos pada saat itu ada di level yang jauh lebih rendah dariku, dia mampu memainkan peran Daniel dengan sempurna, akan lebih mudah untuk menganggapnya sebagai pengganggu ekosistem. Jika Aleibos sudah memutuskan untuk mengambil posisi 1 di ranking Colosseum, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Rain bertanya, "Ngomong-ngomong soal itu, apa kau tidak ingin ikut berkompetisi?" Mascherano menjawab,
kau akan mengerti setelah bertarung melawannya. Setiap orang yang pernah melawan Aleibos pasti merasakan dinding itu. Rain berkata, bagaimanapun, menurutmu aku akan kalah. Mascherano tersenyum dan menjawab, ya kemungkinan besar begitu. Rain beranjak dari duduknya dan berkata, terima kasih atas sarannya Mascherano. Sebagai buktinya, aku akan membuktikan bahwa kau sudah salah. Rain pergi begitu saja sepertinya dia sedikit tersinggung oleh perkataan Mascherano. Mascherano yang kini duduk sendiri dia tersenyum dan bergumam. Baiklah aku penasaran, jika ada seseorang yang bisa mengalahkan Aleibos. Maka orang itu adalah kau Rain, Hyunwoo melihat sebuah berita yang berisikan. Pertarung pertama yang berhasil meraih 5 kemenangan berturut-turut di King of Musket Combat. Nomor 1 di peringkat keseluruhan Rain, kini dia akan berfokus di Colosseum. Hyunwoo berkata, sudah kuduga, Rain menjadi Raja King of Musket Combat pertama yang meraih 5 win streak. Karena dia sekarang mulai berfokus di Colosseum, pasti tidak akan lama lagi akan ada pertarungan untuk memperebutkan posisi teratas di ranking. Artinya sekarang adalah waktu terbaik untuk bermain di Colosseum. Ranking Colosseumku sekarang ada di kisaran 1200. Kalau aku menaikkan rankku dengan cepat dan menjadi top ranker, aku bisa ikut memperebutkan posisi teratas di ranking Colosseum bersama dengan Taika dan Rain. Tujuanku hari ini adalah mencapai ranking 10 besar dan masuk ke Grandmaster. Serangan mendadak Aleibos sang pengganggu ekosistem akan segera meluncur. Hyunwoo kini sudah memasuki arena dia kesal dan berkata, begitulah rencana awalnya tapi, 1,5 jam kenapa mencari lawannya lama sekali sih? Apa ini bug? Netizen yang melihat pun berkomentar, dia baru bermain 3 match ranking battle dalam 4 jam. Iya tumben lama sekali nunggunya, Hyunwoo bergumam, kalau begini terus. Aku tidak akan bisa menaikkan rankingku, netizen kembali berkomentar. Sekarang ini semua streamer sudah mematikan ranking battle mereka. Memangnya siapa juga yang ingin berhadapan dengan dia lalu dipermalukan? Membaca itu Hyunwoo bergumam, orang-orang menghindari Colosseum supaya tidak bertemu denganku. Rencana debutku sebagai pro gamer dengan menjadi top ranker di season ini sudah kacau. Apa tidak ada cara lain? Akan ku coba cara itu, Hyunwoo berkata. Sampai sini saja streaming hari ini, karena kalau begini terus kontennya tidak akan berkembang. Netizen berkomentar, membosankan, berakhir seperti ini saja. Hyunwoo kembali berkata, sampai jumpa di streaming selanjutnya guys. Kita beralih ke suatu tempat di mana seseorang sedang melakukan hunting. Dia berhasil membunuh banyak monster, dia adalah streamer Nine. Dalam streamnya netizen berkomentar, streaming hunting itu membosankan bukannya kau ini spesialis Colosseum. Jangan bilang kau kabur karena takut dengan Aleibos. Nine menjawab, hey guys, kenapa aku harus kabur? Aku cuma lelah jadi aku istirahat. Bukankah aku juga perlu istirahat? Dia bergumam, tentu saja aku harus kabur. Monster itu sudah mencapai level yang sama denganku. Aku tidak bisa apa-apa, walau konsepku adalah kepribadian sampah. Tapi aku adalah streamer Colosseum dengan kemampuan terbaik. Kalau aku sampai bertemu dengan Aleibos dan kalah darinya, aku akan dianggap sebagai penjahat yang diberikan pelajaran. Oh Aleibos mematikan streamingnya, sekarang aku sudah bisa bermain Colosseum. Dia berkata, karena kalian sebegitunya ingin melihatku di Colosseum. Aku tak punya pilihan lagi, kalau begitu haruskah aku mulai bermain ranking battle sekarang? Kini Nine sudah menemukan lawan dia berkata, oh cepat sekali. Aku akan memakai dual dodges di map ini. Saat lawan muncul dia sangat amat terkejut orang yang ia hindari kini berada di depannya. Hyunwoo datang dengan senyuman yang sangat mengembang di wajahnya. Wajah Hyunwoo seperti berkata aku di sini untuk memberimu pelajaran. Nine panik dan bergumam, kenapa Aleibos bisa ada di Colosseum sekarang? Hyunwoo berkata, ekspresimu itu, kalau semua orang menghindariku. Maka cuma ada satu cara, mau tidak mau aku harus mengikuti stream kalian. Aku menargetkan para streamer Colosseum saat mereka sedang ada di ranking battle dan kemudian aku mematikan streamku. Sederhana kan? Netizen berkomentar, haha dia berhasil membuatnya lengah. Lawannya adalah Nine Steel yang punya kepribadian buruk. Ranking battle pun dimulai, Nine bergumam, aku benar-benar bertemu dengan Aleibos. Aku harus fokus, kalau aku sampai kalah telak di sini. Image yang aku bangun akan hancur.
aku cuma perlu melakukannya seperti biasa. Dan aku akan menang. Kini pertarungan dimulai, tidak berlangsung lama dengan sekali serangan Hyunwoo menjadi pemenangnya. Hyunwoo berkata, para streamer arena yang satu segmen denganku dengar ini baik-baik. Ketika kalian memasuki Kolosseum, aku akan memulai mencari lawan. Pemantauan berikutnya mungkin akan kulakukan beberapa jam dari sekarang, atau mungkin besok, tapi bukankah itu terlalu rumit? Maka dari itu masuklah. Ayo kita bertarung. Stream Sniper Arena Aleibos pun terus berlanjut. Reaksi dari semua penonton sangat positif. Netizen berkomentar, dia sudah menghajar 6 orang termasuk pro gamer. Aku baru pertama kali melihat stream Sniper dan ternyata seru. Pendapat netizen setelah provokasi tersebut cenderung mengkritik para ranker yang melarikan diri. Para ranker terpaksa untuk kembali, karena konten Rena berjalan dengan lancar. Rank Arena Aleibos naik menjadi 546, Hyunwoo berkata. Akhirnya sekarang arena kembali seperti semula, sekarang tinggal 545 orang yang harus aku lewati. Kalau begitu, stream selanjutnya, aku tidak akan mematikan stream sampai aku mencapai ranker 1. Beralih pada Jimmy yang sedang menonton stream Hyunwoo. Dia bertanya pada Kale, apakah hari ini adalah hari streaming yang dikatakan oleh Aleibos? Kale menjawab, ya benar bos, Aleibos benar-benar hebat. Dia tahu bagaimana cara menggunakan opini publik di usia muda. Jimmy berkata, mencapai rank 1 arena tanpa kekalahan. Jika dia benar-benar berhasil, kita kan menyaksikan momen yang akan tercatat di dalam sejarah arena. Aku harap streamingnya akan berlangsung lebih lama hari ini. Mendengar itu Kale bergumam, bos Anda benar-benar sudah menjadi penggemar berat Aleibos. Lalu berkata, saya rasa ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan durasi streaming bos. Jimmy terkejut dan bertanya, hah maksudnya? Kale menjawab, Anda seharusnya khawatir apakah Anda akan dapat menonton atau tidak. Beberapa orang masuk dengan membawa tumpukan dokumen di tangannya. Kale berkata, jika Anda ingin menonton streamingnya, Anda perlu memproses dokumen yang sudah lewat tenggat waktu ini dulu. Kita beralih pada arena, Hyunwoo berkata, halo guys, streaming Aleibos dimulai sekarang. Aku tidak punya banyak sapaan, apa kalian tidak senang karena sudah terlalu sering melihatku? Netizen berkomentar, belakangan ini streamingmu terlalu pendek karena cuma menayangkan stream snipe saja. Hari ini main sampai jadi rank 1 kan pasti akan lama. Hyunwoo berkata, karena aku tidak mungkin kalah, kalau aku bisa cepat mendapatkan lawan. Mungkin streamnya akan cepat selesai, netizen berkomentar. Aku tak bisa membantah karena dia memang tidak terkalahkan. Sistem berkata, lawan yang sesuai ditemukan, Hyunwoo berkata. Wah sudah bertemu lawan. Hyunwoo sedikit terkejut karena lawannya sangat dia kenali. Netizen berkomentar, apa nih wakak ini pasti pertandingan Aleibos yang paling seru dalam sejarah streaming. Ini adalah pertandingan legendaris yang akan dikenang selamanya. Yongchan berkata, Kang, Aleibos, Hyunwoo berkata, Yongchan. Apa yang kau lakukan? Netizen berkomentar, Ergon itu sahabatnya Aleibos. Bukan sahabat, ada rumor mereka serumah dan bersaudara. Mereka berdua saling bertanya, mengapa kau ada di sini? Streamer Ergon, dengan image yang baik serta skill yang luar biasa. Dia dengan cepat menjadi streamer yang populer, dia memiliki keterampilan streaming yang sangat baik dan merupakan orang berbakat yang diundang ke banyak siaran arena. Sebelum Aleibos debut, dia disebut-sebut sebagai streamer Korea terbaik. Netizen berkomentar, tapi memangnya dia rank Diamond. Kau tidak tahu dia lebih dulu terkenal dibanding Aleibos. Ranking battle pun dimulai, Yongchan bergumam, konten hari ini sudah sepi. Jadi aku memutuskan untuk bermain ranking battle untuk menebusnya. Tapi aku malah bertemu dengan Kang Hyunwoo. Hyunwoo menyerang dengan sangat agresif. Hyunwoo berkata, bisa-bisanya aku bertemu denganmu di sini. Yongchan bertanya, apa kau senang? Hyunwoo menjawab, tentu saja berkatmu. Aku jadi dapat video yang bagus. Hyunwoo bergumam, kalah darinya akan menambah keburukan dalam sejarahku. Hyunwoo seketika mundur hingga membuat Yongchan terheran. Lalu Yongchan menggunakan skill Duve, Merak, Pekda dan Megres. Melihat semua skill itu Hyunwoo bergumam, itu adalah skill-skill dari jobnya Yongchan Star Apostel. Itu adalah job yang bertambah kuat dengan menerima energi dari bintang-bintang. Jadi dia mau bertarung sekuat tenaga sejak awal. Yongchan menyerang dengan berteriak.
Nakseong, Hyunwoo pun tak mau kalah, dia menggunakan skill Magic Explosion. Keduanya bertarung pedang, Hyunwoo mengambil aba-aba dan kembali menyerang. Hingga membuat Yongchan terdorong, Yongchan pun bergumam. Aku tak menyangka akan terdorong sejauh ini bahkan dengan buff penuh. Apa yang sebenarnya telah dia lakukan selama setahun ini? Apa, ada celah yang sangat mencolok, Yongchan pun menyerang bagian yang paling mencolok itu. Dan alhasil membuat Hyunwoo sedikit kesakitan, dia bergumam. Yongchan, kau menyadarinya. Kalau ada yang bisa menyadarinya itu adalah kau. Sangat disayangkan kalau aku mengakhiri video ini begitu saja. Konsep pertandingan ini bukanlah pertandingan yang berat sebelah. Tapi benturan jiwa antar sahabat, walau pada akhirnya aku yang akan menang. Lagi-lagi serangan Yongchan mampu membuat pertahanan Hyunwoo goyah. Netizen berkomentar, Aleibos terdorong, apa mereka benar berteman? Kalau Aleibos kalah berarti dia sudah bukan tak terkalahkan lagi dong. Apa Ergon memang sehebat ini? Hyunwoo bergumam, wah, Yongchan menyerang dengan ganas. Kalau begitu, waktunya berganti peran, Yongchan, aku akan mulai menyerang. Mari buat ini jadi dramatis bersama-sama, sistem berkata. Player Kang Hyunwoo telah menang karena player Ergon mengundurkan diri. Hyunwoo terkejut dan bertanya-tanya mengapa Yongchan menyerah. Yongchan kembali dan berkata, sial, itu sudah cukup. Perasaanmu tersampaikan dengan baik, kau melawanku dengan santai supaya sejarah kelamku tidak terbongkarkan. Netizen berkomentar, Aleibos benar-benar setia. Yongchan berkata, lagi pula aku tidak akan menang jadi aku menyerah. Semoga berhasil temanku. Yongchan pun pergi tanpa mendengar satu kata sedikit pun dari Hyunwoo. Hyunwoo masih terdiam dan bergumam, kau ini, peka dong Yongchan, di dunia nyata ada Jimmy yang menangis karena sudah melewatkan streaming Hyunwoo gara-gara dokumen yang harus dia kerjakan. Pertarungan pun masih berlanjut, lawan Hyunwoo satu persatu meyakinkan dirinya sendiri untuk bisa mengalahkannya. Seseorang bergumam, ini peluangku kalau aku bisa mengalahkannya. Dia pun menyerang dengan semangatnya, namun semangat itu harus pupus dengan 2 kali pukulan saja. Lagi-lagi Hyunwoo yang memenangkan pertarungan ini. Hyunwoo berkata, sekarang jadi 22 win streak, aku sudah mencapai rank 43. Netizen berkomentar, dia bahkan dengan mudahnya mengalahkan rank 40-an. Hyunwoo kembali berkata, sekarang aku sudah bisa melawan Grandmaster rank 1-9. Kalau aku hoki, aku bisa langsung jadi rank 1 cuma dengan beberapa pertandingan kan? Netizen berkomentar, breaking news top 10 ini sedang melakukan streaming sekarang. Membaca itu Hyunwoo bergumam, top 10 sudah mulai bermain. Aku harap bisa bertemu dengan salah satu dari mereka. Tolong, biarkan hamba selesai streaming cepat hari ini ya Tuhan. Kemudian sistem muncul, lawan yang sesuai ditemukan. Hyunwoo pun kembali bergumam, ketemu, ayo semoga Grandmaster. Netizen berkomentar, wow, itu Grandmaster, apa itu Taika? Wah, kau akan melawan rank 1, Hyunwoo yang melihat lawannya bergumam. Yes, mantap, Hyunwoo terlihat sangat bahagia hingga tak mampu menjaga image di hadapan lawannya itu. Taika langsung memperkenalkan dirinya dan berkata, jadi kau senang bertemu denganku. Akhirnya aku bisa bertemu dengan Aleibos. Hyunwoo pun menjawab dengan wajah yang sangat bahagia. Halo, aku Aleibos. Aku benar-benar harus memanjat rank. Tak kusangka aku akan bertemu dengan Taika, sang nomor 1. Taika menjawab, apa maksudmu nomor 1, aku sudah bukan rank 1 lagi. Aku baru saja kehilangannya. Mendengar itu Hyunwoo terkejut. Netizen juga berkomentar, beneran guys, aku barusan meriksa ranknya dan ternyata itu benar. Hyunwoo bertanya untuk meyakinkan, jadi kau sudah bukan rank 1 lagi. Taika menjawab, haha, Rain merebutnya dariku dan sekarang aku rank 2. Hyunwoo bertanya, kenapa kau melakukan ini padaku? Aku jadi tidak bisa selesai streaming dengan cepat. Taika terheran dan kembali bertanya, apa kenapa? Ranking battle pun dimulai. Netizen berkomentar penasaran siapakah yang akan menang di battle kali ini. Mereka yakin yang akan menang pasti Hyunwoo lagi, bahkan mereka pikir Hyunwoo mampu menyelesaikannya dalam waktu 3 menit saja. Dan tak banyak juga yang membandingkan Hyunwoo seperti iblis dan Taika yang tampanlah sang pahlawannya. Taika berkata, aku senang kita bisa bertemu seperti ini. Aku memasuki Colosseum hari ini, dengan harapan bisa bertemu denganmu Aleibos. Hyunwoo kini memasang wajah sedih dan menjawab,
begitu ya? Namun di dalam hatinya dia bergumam, aku tidak bisa selesai streaming dengan cepat. Taika pun memulai pertarungannya dengan menyerang lebih dulu. Hyunwoo yang belum bersiap pun dengan mudahnya masih mampu menghindari serangan yang dahsyat itu. Hyunwoo bergumam, cepat sekali, player lain pasti akan langsung tamat cuma dengan itu. Lagi-lagi serangan beruntun dari Taika mampu Hyunwoo hindari. Melihat itu Taika tersenyum dan bergumam, seperti yang diharapkan. Dia mampu menghindarinya dengan mudah, kini pertarungan benar-benar dimulai dengan kewaspadaan Hyunwoo yang tinggi. Hyunwoo mulai menyerangnya, namun Taika mampu menahan dengan sikutnya. Hyunwoo terkejut dan bergumam, Taika, pantas saja kau disebut sebagai Kaisar Kolosseum. Sudah lama aku tidak bertemu dengan lawan yang seperti ini di arena. Waktu dulu, tidak ada seorang pun di arena yang bisa menandingiku. Tingkat kemampuan player benar-benar sudah berkembang. Ini seru, apa kau bisa menangani yang ini juga, apa ini? Ini juga, para netizen sepertinya tidak terima ketika Hyunwoo mulai menyerang Taika dengan berbagi pukulan. Serangan itu sepertinya mampu membuat Taika sedikit kewalahan terlihat dari ekspresi muka yang dia perlihatkan. Taika bergumam, kecepatan serangannya meningkat, dia masih belum menunjukkan kemampuan penuhnya. Aku kira aku bisa menang melawannya tapi, dia lebih kuat dari yang aku bayangkan. Tapi aku masih punya peluang selama game masih berjalan. Taika menggunakan skill Blood Surge, untuk sementara Hyunwoo masih mampu menghindarinya. Namun dia bertanya-tanya apa yang akan Taika lakukan kali ini. Skill Bloodstorm ini mengeluarkan asap berwarna merah percis seperti skill yang Hyunwoo punya. Kini asap merah itu mulai menyelimuti tubuh Taika dan sekitarnya. Hyunwoo yang melihat itu dia menghindari dengan cara menjauhi area itu. Saat melihat Hyunwoo menjauh, Taika bergumam, ini berjalan seperti yang aku harapkan. Skill Bowling Blood, mengorbankan HP untuk meningkatkan physical strength. Mengonsumsi 25% dari total HP untuk meningkatkan kekuatan. Taika bergumam, aku akan menembusnya, skill Bloodless Spear. Taika pun melayangkan serangannya ke udara berharap serangan itu bisa mengenai Hyunwoo. Namun seketika dia terkejut karena Hyunwoo mampu menyerap semua serangannya hanya dengan pedangnya itu. Hyunwoo bergumam, memaksaku untuk kabur lalu menyerangku dengan skill yang kuat. Ini combo yang bagus, aku hampir saja kalah kalau tidak menggunakan blink karena kepedean. Hyunwoo berkata sambil menyerang Taika, kau memang pantas berada di top rank. Seketika Taika terkejut dengan serangan mendadak yang Hyunwoo layangkan itu. Hyunwoo tersenyum dan berkata, kalau begitu terima kasih atas kerja kerasmu. Hyunwoo pun menggunakan skill Heavenly Dark Steps untuk menyerang dan sekaligus menyelesaikan battle-nya itu. Sistem muncul dan berkata bahwa Hyunwoo lah yang memenangkan pertarungan. Hyunwoo ini memang spesialis menjatuhkan martabat dan image seseorang. Buktinya mantan rank 1 pun dia hajar hingga wajah dan kepalanya tertanam di tanah seperti itu. Para netizen berkomentar, wow, dia benar-benar mengalahkan Taika dalam 3 menit. Itu alay bos kita. Hyunwoo yang membaca itu tersenyum dan berkata, sekarang aku rank 2, di sisi lain Rain pun sedang melihat perkembangan Hyunwoo. Dalam streamingnya Hyunwoo berkata, yang tersisa di atasku, tinggal satu orang di rank 1. Aku tidak sabar ingin bertemu denganmu Rain. Mendengar itu Rain hanya terdiam. Rain bergumam, alay bos, seorang monster yang muncul beberapa bulan lalu. Dan telah memutar balikkan arena, sejak level rendah. Dia sudah mengalahkan beberapa guild, menjadi pilar dalam skenario utama, dan menjadi player top rank dengan pertumbuhan yang luar biasa. Tidak, dia sudah melampaui mereka semua. Saat ini semua orang mengatakan bahwa dia lebih kuat dari Taika. Yang pernah menduduki rank 1, sekarang Hyunwoo digadang-gadang merupakan orang terkuat di arena. Rain sudah menganalisis Hyunwoo berulang-ulang kali untuk menghindari kekalahan. Hyunwoo ini sungguh luar biasa. Hyunwoo terlihat santai bahkan selama pertarungan. Meski bisa selalu menang dengan mudah, dia punya kemampuan yang luar biasa untuk mengendalikan alur pertarungan sesuka hatinya demi keseruan dalam streaming. Semakin Rain menganalisisnya, semakin Rain terjerumus ke dalam perasaan putus asa. Berpikir bahwa Rain tidak akan pernah bisa menang dari Hyunwoo. Tapi pada akhirnya Rain menemukan satu hal, Hyunwoo mempunyai kebiasaan tidak pernah mengerahkan kekuatan penuhnya sejak awal. Hyunwoo selalu meremehkan lawannya dan tidak menggunakan skill buff.
Itulah kecerobohan yang biasa muncul karena menjadi kuat. Rain bergumam, kalau lawanku lengah, aku pasti bisa mengalahkan lawan terkuat sekalipun. Kembali pada Hyunwoo yang lagi-lagi tersenyum lebar. Dia berkata, apa kalian semua melihat itu, aku sudah mengalahkan Taika dan menjadi rank 2. Netizen berkomentar, So bertingkah biasa saja, padahal dia kelihatan senang bisa menduduki rank 2. Aku harap kau kalah dari Rain. Hyunwoo tertawa dan menjawab. Aku kalah, kau benar-benar berpikir itu hal yang mungkin. Netizen berkomentar, kalau dia menjadi rank 1 di Colosseum, tidak akan ada lagi konten untuk sementara waktu. Hyunwoo kembali berkata. Jangan khawatir soal konten, Aleibos kan bukan streamer sembarangan. Aku akan membuat pengumuman kejutan setelah aku mencapai rank 1. Aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan pada kalian mengenai Tangi, jadi tunggu saja. Netizen berkomentar, wow, mengenai Tangi aku selalu tidak sabar. Kapan itu, cepat kasih tahu. Hyunwoo berkata, aku sudah menyiapkan banyak konten, jadi tunggu saja. Sistem muncul, pemberitahuan quest event khusus telah dibuat. Hyunwoo bergumam, quest di dalam Colosseum. Hyunwoo berkata, guys, aku mendapatkan misi Colosseum, sepertinya aku bisa mendapatkan title dan juga item. Netizen berkomentar, streamer lain mana mungkin bakal dapat quest Colosseum seumur hidup mereka. Hanya ada beberapa orang yang punya title Colosseum. Itu hanya bisa didapatkan di akhir season, pasti itu hanya dibagikan pada rank 1-9 dengan pilihan yang berbeda. Lalu apa isi questnya? Hyunwoo tersenyum dan berkata, syarat penyelesaian questnya adalah menjadi rank 1 tanpa kalah sekalipun. Sistem muncul, Undefeated Emperor, ujian terakhir telah diserahkan kepada Anda. Netizen berkomentar, wow, jadi syarat penyelesaiannya adalah melawan rank 1 tanpa kalah. Para viewer memuji pencapaian baru Aleibos yang luar biasa. Tanpa menjadi anggota guild manapun, dia merupakan player yang bergerak seorang diri di arena. Stream Aleibos memuaskan impian para viewernya, dan sebagai balasannya, beberapa netizen mengirimi dia banyak koin emas. Melihat jumlah koin gold yang dikirim para netizen, Hyunwoo terkejut dan bergumam. Hah, jumlah gold koinnya? Instingku yang berkembang seiring melakukan stream berkata sesuatu. Aku pernah merasakan aliran gold koin seperti ini beberapa kali sebelumnya. Tapi kali ini aku merasakan ada yang berbeda. Ini adalah tsunami gold coin. Memang benar, Hyunwoo banyak sekali dibanjiri hadiah gold coin oleh para viewernya. Dan tanpa Hyunwoo sadari, kali ini Rain sudah memasuki arena dan menjadi lawannya. Para netizen berkomentar, wow, Rain telah tertangkap. Ini akan jadi legenda. Aleibos vs rank 1, Hyunwoo masih belum menyadarinya, dia masih menundukkan kepalanya di tanah untuk beberapa waktu. Hingga pada akhirnya dia mengangkat kepalanya dan bergumam. Tsunami donasiku. Rain yang terheran melihat itu bergumam. Apa yang Aleibos lakukan? Tidak mungkin, apa itu taktik untuk membuat lawan lengah? Ranking battle pun dimulai. Netizen berkomentar, aku tak menyangka bisa menonton ini secara live. Ini akan menjadi hari di mana rank 1 akan berubah menjadi 2 kali dalam sehari. Ini adalah situasi yang ironis di mana semua orang meyakini bahwa yang akan menang bukanlah sang peringkat pertama, melainkan penantangnya. Rain menganggap situasi ini adalah kabar baik. Rain bergumam, jika semua orang berpikir begitu maka Aleibos juga pasti berpikir demikian. Sudah kuduga Aleibos tidak berdaya. Demi pertarungan penentuan melawan Aleibos, aku sudah menjaga agar beberapa skillku tidak terekspos setelah aku melakukan pergantian kelas ketiga. Skill utama dari kelas ketigaku Beast Warrior, Full Strength Enhancement from Minotaur. Untuk membunuh Aleibos dalam satu serangan aku akan meminjam kekuatan Minotaur. Like Strength Enhancement from Griffin, dengan menggunakan kekuatan lompatan Griffin, aku bisa bergerak dengan kecepatan yang membuat manusia tidak mungkin bereaksi. Dengan satu serangan ini, aku akan mengalahkan Aleibos dengan telak. Tiba-tiba saja Hyunwoo berteriak, Giant Strength, Giant Spirit, Giant Essence, The Spirit Soul, Area Declaration, Energy Release. Semua skill yang Hyunwoo gunakan mampu membuat Rain panik seketika. Hyunwoo pun memanggil Tangi. Tangi yang memasang wajah sumringah bertanya, apa kau memanggilku Master Bodoh? Hyunwoo berteriak. Buff, Tangi menjawab, aku baru saja sampai, aku tidak mau memberikanmu buff. Hyunwoo berkata,
gendong di pundak selama 30 menit, mendengar itu Tangi langsung patuh dan berkata, "Oke siap." Rain bertanya-tanya dan bergumam, "Apa, tiba-tiba begini?" Berbagai cahaya dan asap yang menyelimuti Hyunwoo mampu membuat Rain panik. Hyunwoo kini melepaskan semua kekuatan penuhnya. Hyunwoo pun menggunakan skill Crescent Moonshot, dan mulai menyerang Rain. Namun Hyunwoo sengaja tak mengarahkan langsung kepada dirinya, dia mengarahkan ke samping Rain hanya untuk memberi sedikit pelajaran. Hyunwoo berkata, "Karena kau sudah menghentikan pengisian saldo rekening bankku, kau akan membayarnya dengan nyawamu Rainim." Senyuman dan perkataan Hyunwoo benar-benar mengerikan. Dan video pun bersambung. Terima kasih yang sudah menonton, terus support channel kami agar kami semakin berkembang, sampai jumpa.